Itu saya ketemu dukun yang saya baru tahu loh, ternyata perjanjian dengan makhluk halus itu ada 7 tingkatannya. Sudah meminta darah dan manusianya memberikan, sudah menjadi ilmu hitam. Halo, saya Bobi Prasetyo, saya sutradara film Kultus Iblis. Saya Ilya Aktop, saya scriptwriter film Kultus Iblis. Kali ini kita mau bahas behind the script film Kultus Iblis ya. Yes. Mas Rio kebetulan pengen banget bikin feature film. Mas Rio itu produser dari film Kultus Iblis. Oke. Approach aku dengan film drama romance, terus aku usul sama Mas Rio, kenapa kita nggak coba bikin horror nih gitu. Terus Mas Rio oke, terus kami berangkat untuk riset Mas Rio, Mas Syarif dari Focuslight sama aku dan Ami. Ami itu co-writerku. Pergi ke sebuah desa yang jadi inspirasi film ini. Kita ketemu sama beberapa narasumber yang ceritanya dan insight-nya juga menjadi inspirasi dari Kultus Iblis. Itu risetnya sekitar 2 hari 3 hari ya. Ketika nyampe di sana, kami juga bertemu sama beberapa narasumber, ada dukun memberikan insight soal gimana perjanjian dengan makhluk halus. Saya juga dikasih lihat kamus bahasa Jawa Kawi, yang itu menjadi inspirasi untuk menciptakan satu desa yang di situ memang culture dan tradisinya tuh masih sangat kental. Cuman memang di sini kami membuat desa ini menjadi sesat. Akhirnya dengan Mas Bobi mendapatkan insight-insight baru tentang anak kembar, berbagai fenomena-fenomena yang akhirnya menjadi elemen dalam cerita. Dengan melakukan riset, kami bisa mengetahui, membuat cerita ini tuh jadi nggak sembarangan gitu. Karena kalau misalnya kita benar-benar fiksi total yang tidak based on research atau ini bukan based on inspirasi yang memang beneran ada, itu akan jauh dari masyarakat. Sedangkan kalau misalnya kita riset, ketemu sama narasumber-narasumber yang memberikan insight baru, kayak waktu itu saya ketemu dukun yang saya baru tahu loh, ternyata perjanjian dengan makhluk halus itu ada 7 tingkatan kayak gitu. Terus tradisi masyarakat tertentu mereka masih menggunakan bahasa Jawa Kawi, bahasa Jawa kuno yang saya orang Jawa tapi saya nggak paham gitu. Kemudian itu menjadi elemen untuk menjadi dekat sama masyarakat gitu. Kita juga sempat ngobrol sama budayawan ya. Jadi kita juga harus tahu batasan di mana kita akan kasih garis sebuah kepercayaan ini sesat atau tidak sesat gitu ya. Kita tetap kasih pagar bahwa ini fiksi gitu ya, tapi karena ini juga ngomongin budaya, jadi kita memang harus lebih hati-hati aja sih. Kostum-kostum dari tradisi tarian sampai doa dan sebagainya kita olah lagi supaya penonton itu believable bahwa ini part of culture-nya Indonesia tanpa harus memakai satu identitas tertentu gitu ya. Saya banyak kasih insight ke Mas Bobi kayak misalnya di situ kan nanti akan ada raja gitu. Isi raja itu seperti apa sih? Menurut pengalaman pribadi saya waktu kecil, raja yang saya lihat seperti ini. Iya, saya banyak belajar horor justru dari lihat kayak, ini apa nih, benda apa nih gitu. Jadi gini Mas Bobi, raja itu oke. Adanya writer's camp bersama sutradara dan juga produser itu sangat mempermudah penulisan draft, karena begitu kita selesai dari writer's camp itu kita targetnya adalah mendapatkan outline. Memang saya prefer untuk draft 1 itu sudah sangat matang sehingga revisinya nanti tidak akan terlalu banyak. Dengan dibantu masukan dengan Pak Polres, coba cari sesuatu yang orisinil yang belum ada di film lain gitu. Muncullah ide, goa, visual goa seperti apa sih yang ada di sini, sehingga kemudian dibawa sama Mas Bobi menemukan goa yang sekarang jadi set itu. Mungkin salah satu lokasi yang paling lama dicari oleh tim saya adalah goa gitu. Sempat tim lokasi mencari-cari goa dari timur, barat, selatan, sehingga pencarian kemudian bergerak lagi ke Jawa Barat, bergerak lagi ke Jawa Tengah, sampai akhirnya kita mendapatkan satu lokasi di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang nggak bisa naik pesawat, juga nggak ada airport, yang mau naik kereta pun juga masih nanggung, masih harus naik mobil lagi, jadi 9-10 jam dari Jakarta. Tapi kami puaslah dengan hasilnya. Tiap kali saya dapat skenario, saya selalu bikin deck presentasi. Jadi visi saya semua saya tuangkan ke dalam deck, dan kemudian kami bicarakan ke tim, ke produser terutama, ke DOP, dan juga ke tim lokasi. Jadi saya punya visi tentang visualisasi Kultus Iblis memakai jenis perkampungan seperti ini. Akhirnya kita semua yakin bareng-bareng ngomong, oke, kita serak sama lokasi ini. Sebenarnya lebih sulit syuting di goa karena sirkulasi oksigennya kan kalau di goa nggak banyak ya. Pemain aja di situ tuh puluhan.
belum lagi kru dan segala macam. Jadi cukup menantang, tapi terbayarkan gitu dengan hasilnya. Saya dan tim artistik terutama mencari kira-kira kalau mereka punya simbol tuh simbolnya apa dan mewakili apa gitu. Kita diskusi sama Mas Rio juga produsernya. Akhirnya kita menemukan sebuah bentuk desain logo yang seperti ada di film itu. Kita tuh belajar riset dokumen dan riset-riset gambar dari banyak kostum-kostum tradisi di Indonesia. Kita mix and match yang tidak spesifik menyinggung suku tertentu gitu. Termasuk topeng ya. Saya ingat Mbak Ilya ngirimin saya beberapa versi topeng. Kayaknya kita nggak bisa pakai topeng yang ini terlalu mirip dengan daerah ini atau daerah ini. Let's make something similar but different gitu. Karena saya Jawa ya, orang Jawa itu percaya weton, dan kebetulan weton saya itu weton tulang wangi. Menurut kepercayaan orang Jawa, weton tulang wangi itu adalah weton yang sangat disukai oleh makhluk halus. Saya nggak bisa lihat, tapi memang saya sering nyium-nyium, melatih lah segalanya kayak gitu-gitulah. Ketika waktu mulai nulis itu, aduh mulai perasaan nggak enak, suasana ruangan tiba-tiba jadi muram kayak gitu-gitu. Jadi saya udah mulai, jangan nulis malam deh, better nulisnya siang. Jadi Kultus Iblis itu banyak ditulis di siang hari. Setahu saya, rajah itu ada dua macam, rajah baik dan rajah yang menggunakan ilmu hitam. Saya dapat dari kecil itu rajah dari ilmu putih, jadi memang itu rajahnya berisi doa. Doa-doa dalam agama yang saya yakini. Kalau rajah dalam ilmu hitam itu biasanya berisi mantra. Tapi aku justru kebalikannya Ilya, keluargaku tuh sangat jauh dari hal-hal spiritual gitu. Ya, justru aku banyak belajar ketika mulai bikin film horor sih sebetulnya. Menurutku itu sangat bagus ya, karena itu jadi orang tuh jadi tahu. Ya. Orang yang mungkin nonton Kultus Iblis yang awalnya nggak tahu, oh raja itu begini. Ya. Yang pasti kalau penasaran silahkan nonton. Nanti akan tahu kenapa sih harus kembar gitu. Kenapa sih harus ada orang yang difabel misalnya. Kenapa sih harus ada bunga-bunga ini. Kenapa sih harus ada baju-baju ini gitu. Nanti akan kejawab di film. Narasumber yang saya waktu itu ngobrol, beliau menjelaskan bahwa perjanjian dengan makhluk halus itu ada 7 tingkatannya. Yang pertama itu mempersembahkan bunga 7 rupa, terus yang kedua itu dupa, yang ketiga itu kopi, yang keempat darah hewan, yang kelima daging ayam, nanti naik lagi jadi daging merah, nah yang terakhir itu manusia. Satu tradisi tertentu misalnya itu tradisi yang berhubungan dengan seni, kok ada bunga 7 rupa, ada dupa, ada kopi, itu berada di tingkatan paling bawah dan itu adalah tingkatan yang paling umum dan paling aman. Beliau berstatement bahwa itu masih dianggap ilmu putih gitu. Tapi kalau sudah meminta darah dan manusianya memberikan, sudah menjadi ilmu hitam. Nah, buat teman-teman yang mau tahu soal tingkatan seberapa sesat orang-orang di film Kultus Iblis ini, kayaknya emang harus nonton ya. Iya, harus sih. Saya diskusi sama Ilya, ini jenis setan yang seperti apa gitu, apakah jin atau arwah gentayangan. Berdasarkan dari kebutuhan cerita, kita tahu ya si entitas Bati itu berasal dari mana, hidup sejak tahun berapa. Ada background story-nya gitu. Ada background story-nya. Kita bikin desainnya bareng-bareng sama production design, sama teman-teman artistik. Akhirnya terciptalah sosok Bati itu. Sosok Bati ini yang pengerjaannya cukup lama karena banyak ya kita berdiskusi dari sosok A, ganti lagi jadi sosok B, ganti sosok C, sampai akhirnya sepakat ini adalah yang paling pas untuk Bati gitu. Semuanya kan berawal dari diskusi saya sama tim desain yang saya kasih, dikembangkan lagi oleh tim make up, efek dan juga kostum. Make up itu sekitar 1 hari full. Kita coba beberapa make up yang paling cocok ke karakter hantu, kita present juga ke produser, sempat ada pergantian juga. Kalau nggak salah waktu itu di tekstur warna tangan atau apa gitu, sampai akhirnya kita menemukan bentuk creatures Bati yang memang paling serem. Kalau saya pribadi, saya puas dengan hasilnya. Ketika perjalanannya penciptaan story ini pun memang dari awal sudah terlibat dengan direkturnya gitu, sehingga pada akhirnya ketika ini menjadi visual, kita udah sama-sama sepakat sebenarnya. Saya pikir saya memang selalu ngejaga rohnya skrip ini supaya tetap sampai seperti apa yang kita bayangkan di awal. Tentu saja sebagai sutradara itu disesuaikan dengan set, lokasi dan pemain dan banyak itu tetap ada.
penonton akan merasakan sebuah pengalaman adventure bersama dua tokoh utama kita, Naya dan Raka, karena dijamin akan seru banget. Harapannya semoga penonton enjoy dan penonton suka sih. Aku berharap banget mereka terhibur dan ini menjadi salah satu pengalaman sinema dan pengalaman nonton film yang membekas di hati mereka. Ketika mereka keluar, mereka dapat sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah mereka dapatkan gitu. Terima kasih sudah nonton sesi Behind the Script Kultus Iblis bersama kami. Jangan lupa saksikan Kultus Iblis, bioskop kesayangan Anda.